Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang manajemen mutu dalam lembaga pendidikan Islam. Saya Munawara sebagai moderator dan rekan saya Afifah Aldiansa sebagai pemateri pertama. Baik, kepada saudara Afifah saya persilahkan. Manajemen mutu dalam lembaga pendidikan Islam. Pengertian manajemen secara umum. Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisiensi untuk mencapai tujuan tertentu. Ini berarti sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam manajemen. Tugas penting bagi seorang manajer adalah menyeleksi, menempatkan, melatih, dan mengembangkan sumber daya manusia. Lalu manajemen secara khusus, yaitu maksudnya manajemen dalam pendidikan. Manajemen dalam pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Manajemen pendidikan sebagai suatu proses atau sistem pengelolaan. Manajemen pendidikan ini merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota lembaga pendidikan dan penggunaan sumber daya lainnya agar mencapai tujuan suatu lembaga pendidikan. Pelaksanaan manajemen pendidikan di sekolah bukan hanya tugas perorangan, tetapi tugas semua warga sekolah yang ada, yang mana harus saling mendukung dan menjalankannya semua sesuai dengan rencana. Terdapat 5 fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, fungsi perencanaan, kedua, fungsi organisasi, ketiga, fungsi koordinasi, keempat, fungsi motivasi, kelima, fungsi kontrol. Pada konteks manajemen pendidikan Islam, sekurang-kurangnya ada 3 cara pengkajian dan penulisan risalah manajemen pendidikan Islam. Cara pertama, dengan menggali teori-teori fungsional untuk kemudian diaplikasikan ke dalam pendidikan Islam. Cara kedua, dengan menempatkan isi dan proses pendidikan Islam sebagai suatu sistem dalam pendidikan nasional. Tolak ukurnya adalah peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Cara ketiga ialah dengan mengikuti standar manajemen pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan. Lalu, kegiatan-kegiatan pengelolaan pada suatu lembaga pendidikan bertujuan untuk terlaksananya proses kegiatan belajar mengajar atau KBM yang baik, yaitu mencakup 1. Program kurikulum yang meliputi administrasi kurikulum, metode penyampaian, sistem evaluasi, dan sistem bimbingan. Kedua, program ketenagaan. Ketiga, program pembiayaan. 4. Program hubungan dengan masyarakat. Kelima, manajemen pendidikan yang dikelola suatu sekolah mempunyai tujuan. Tujuannya terdiri dari A. Secara umum, B. Secara khusus, C. Lancarnya pengelolaan program pendidikan, D. Keterlaksanaan proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Lalu slide selanjutnya ada skema yaitu input. Input ini terdiri dari peserta didik, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan. Lalu tertuju kepada transformasi. Transformasi ini terdiri dari dasar fungsi dan tujuan, prinsip penyelenggaraan pendidikan, bahasa pengantar, wajib belajar, pengelolaan atau manajemen pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan. Lalu tertuju kepada output, yaitu lulusan. Setelah itu tertuju kepada outcome,
yaitu terdiri dari daya guna, lulusan di masyarakat, dunia usaha, lembaga publik. Lalu, dari pengendalian atau penjaminan mutu pendidikan, standar nasional pendidikan, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi, pengawasan, ketentuan pidana tertuju untuk input, untuk informasi, untuk output, dan outcome. Terima kasih kepada Saudari Afifah. Materi selanjutnya adalah pengertian mutu pendidikan. Mutu mempunyai arti kualitas, derajat, tingkat. Secara terminologi, mutu memiliki arti cukup beragam, mengandung banyak tafsir dan pertentangan. Mutu dalam pengertian relatif atau standar diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia, di antara lain terbukti dengan adanya kurikulum nasional yang memberikan perincian tujuan yang ingin dicapai, rumusan standar kompetensi yang diinginkan, standar isi, standar penilaian, dan di antara lain ujian nasional. Mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Sangatlah penting untuk membangun suatu negara, bahkan dapat dikatakan bahwa masa depan suatu negara terletak pada keberadaan pendidikan yang berkualitas pada sekarang ini. Pendidikan yang berkualitas hanya akan tumbuh jika terdapat lembaga pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan merupakan cara dalam upaya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Ada 3 permasalahan besar di dunia pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, masih rendahnya pemeteraan memperoleh pendidikan bagi masyarakat. Yang kedua, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan. Yang ketiga, masih lemahnya manajemen pendidikan. Di poin selanjutnya, yaitu mutu pendidikan dapat dilihat dari 5 macam penilaian. Di antaranya adalah 1. Prestasi siswa yang dihubungkan dengan norma nasional dan agama dengan menggunakan skala nilai. Yang kedua, prestasi siswa yang berhubungan dengan kemampuan. Yang ketiga, kualitas belajar mengajar. Yang keempat, kinerja sekolah. Poin selanjutnya adalah manajemen mutu pendidikan Islam. Manajemen peningkatan mutu pendidikan, khususnya pendidikan Islam, merupakan salah satu cara peningkatan mutu yang bertumpu pada lembaga pendidikan. Sekolah itu sendiri menerapkan sekumpulan secara berdasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif dan pemberdayaan semua anggota suatu lembaga pendidikan tersebut untuk secara berkelanjutan dan kesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi sekolah. Ada 4 prinsip utama manajemen mutu terpadu yang merupakan sasaran dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, respek terhadap setiap orang. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Yang keempat, perbaikan kesinambungan. Baik, kita ke poin selanjutnya, yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan. Pendidikan merupakan bentuk usaha sadar yang terencana yang berfungsi untuk mengembangkan potensi yang ada pada manusia agar bisa digunakan untuk kesempurnaan hidupnya di masa depan nanti. Jika dilihat dalam perspektif Islam, adalah suatu membentuk manusia menjadi manusia seutuhnya atau insan kamil yang menciptakan bentuk masyarakat yang ideal di masa depan. Di poin terakhir, ada lembaga pendidikan yang bermutu menurut tim WDD, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada visi dan misi yang jelas. Yang kedua, kepala sekolah yang profesional. Yang ketiga, guru yang profesional. Yang keempat, lingkungan belajar yang kondusif. Yang kelima, ramah siswa. Yang keenam, manajemen yang kuat. Yang ketujuh, kurikulum yang luas dan berimbang. Yang kedelapan, penilaian dan pelaporan prestasi siswa yang bermakna. Yang kesembilan, pelibatan masyarakat yang tinggi. Pencapaian mutu dalam dunia pendidikan ada 3, yaitu input, yang kedua proses, yang ketiga output. Mungkin hanya itu saja materi dari kami kelompok 8. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.